Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan membaca dan merenungkan kitab Injil Lukas ya. Injil Lukas di pasal ke-14 ayat 7 sampai ayat 11, judul perikopnya tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Kita akan baca. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu dan harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Shalom ya. Amin, puji Tuhan. Perikop ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus saat itu melihat ya sebuah keadaan di mana tamu-tamu duduk. Dan mereka saat duduk tuh mencari tempat kehormatan. Kalau di sekarang mungkin di depan ya. Mereka mencari tempat-tempat strategis bagi mereka. Di sini Tuhan katakan mencari tempat-tempat kehormatan untuk mereka duduki. Mereka mencari tempat untuk menduduki tempat-tempat kehormatan tersebut. Nah, saat melihat itu Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan. Kalau engkau melihat ini ya, kalau kita diundang ke sebuah perkawinan, Tuhan katakan
janganlah diduduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang terendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi di sini Tuhan memberikan perumpamaan. Jadi apabila diundang di sebuah perkawinan, ya, kalau sekarang mungkin pertemuan-pertemuan kayak gitu ya, sebuah perkawinan, janganlah memilih duduk di tempat-tempat yang terhormat. Karena mungkin yang punya hajatan itu akan membawa seseorang dan mengatakan kepada kita bahwa tempat itu untuk orang ini. Jadi jangan sampai orang yang mengundang antara kita dan orang yang tempatnya kita duduki itu, yang punya hajatan itu dalam tanda kutip mengusir kita. Karena tempat kehormatan itu untuk orang lain. Sebaiknya kita duduk di tempat, kalau diundang seperti itu, duduk di tempat yang terendah. Karena mungkin yang punya hajatan itu akan berkata kepada kita, sahabat, duduklah di tempat kehormatan. Tuhan katakan di sini, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tuhan Yesus kan memilih seseorang, pasti tahu luar dalam ya, tahu latar belakang, tahu apapun yang sudah dilalui orang tersebut, tahu hal-hal apa yang pernah terjadi, bahkan tahu hal-hal di depan yang akan terjadi, karena Tuhan itu yang pasti yang mengendalikan semuanya ya. Tuhan yang pegang kendali. Dan di sini dari mulut Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pada manusia, hai manusia, ini perumpamaannya. Kalau ada di dunia ini, tempatkanlah diri kita yang paling rendah. Karena kalau kita benar-benar menjadi sahabat Tuhan, Tuhan yang akan datang, sahabat, ini tempat untuk kamu, tempat kehormatan. Jangan sampai kita dengan sombongnya menempatkan diri di tempat kehormatan, padahal yang punya hajat atau Tuhan sendiri bilang, ini tempatnya bukan buat kamu, tetapi dia sahabatku. Mari kita merenungkan yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Banyak kejadian di mana orang-orang yang merasa dalam tanda kutip tinggi karena mungkin dia pendeta, pendidikannya lebih tinggi, atau punya pengalaman yang banyak, menempatkan dirinya di tempat kehormatan. Karena pengalaman dia, karena orang-orang yang ada di sekeliling dia menempatkan dia di tempat kehormatan. Karena merasa dia pantas. Tapi Tuhan seringkali memilih orang yang Tuhan tahu latar belakangnya. Tuhan tahu kejadian-kejadian apa yang telah dia alami. Tuhan juga tahu kejadian-kejadian apa yang akan dia alami. Tapi Tuhan memilihnya. Dan Tuhan memilih dia dan menempatkan di tempat kehormatan. Dan Tuhan katakan, sahabat, ini tempat buat kamu. Itu sedang terjadi kan, di mana Tuhan memilih orang-orang yang menurut dunia itu rendah, orang yang menurut dunia tidak berpendidikan, tidak berpengalaman. Tuhan memilih orang-orang seperti itu sering, walaupun ada juga yang dipilih dari orang yang berpengalaman ya. Tapi
biasanya tidak berpengalaman di bidang rohani, tapi Tuhan pilih sendiri. Banyak, salah satunya saya, yang bahkan tidak pernah pelayanan, yang sebenarnya Tuhan rencanakan ditempatkan di tempat terhormat yang menurut dunia. Tapi karena banyak hal keinginan orang-orang, karena apa, orang-orang ini tidak tahu firman Tuhan. Atau mungkin tahu tapi mengabaikannya. Karena apa? Seperti orang yang pertama tadi merasa terhormat, tapi di mata Tuhan tidak. Jadi siapapun, tempatkanlah diri kita di tempat terendah. Jadi biar Tuhan yang meninggikan, biar Tuhan yang mengundang kita. Ini yang Tuhan ajarkan. Agar apa? Agar tidak merasa malu. Seperti surga bagi kita. Tidak mungkin orang yang seenaknya selama di dunia, merasa tinggi, itu akan Tuhan tempatkan di surga. Tapi ada juga orang-orang yang di tempat tinggi tapi punya hati yang rendah hati. Itu juga banyak ditempatkan di surga. Seperti apa? Abraham, Daud. Mereka ditempatkan Tuhan di tempat tertinggi, tapi Tuhan juga taruh di surga. Karena hati mereka rendah hati tentunya. Walaupun Daud juga pernah mengalami di tempat yang terendah ya, di mana hanya menjadi penggembala kambing 2-3 ekor. Tapi Tuhan kemudian tempatkan Daud di tempat yang tertinggi. Dengan melalui banyak liku-liku akhirnya. Tapi tidak seperti Saul ya, atau seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus yang sampai bunuh diri. Daud juga berbuat dosa, tapi Daud bertobat, minta maaf pada Tuhan Yesus walaupun harus menghadapi konsekuensi dari dosanya. Kerajaannya terpecah belah, anaknya meninggal, saling membunuh. Itu konsekuensi dari dosa Daud. Tapi Daud tetap melewati masa-masa itu dan tetap memandang Tuhan. Dan akhirnya dia ditempatkan di surga. Seperti itulah perumpamaan yang Tuhan ajarkan di sini. Amin ya, memperjelas kita. Perumpamaan dari mulut Tuhan sendiri. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Mari selama di dunia, tempatkanlah diri kita di tempat yang rendah dalam tanda kutip ya. Bukan maksudnya menjadi pegawai rendah. Kita boleh memiliki cita-cita setinggi mungkin, tapi rendahkanlah hati kita sehingga bisa dipakai Tuhan. Bukan maksudnya rendah diri, serendah-rendahnya ya, pekerjaannya serendah-rendahnya, bukan. Karena yang dipakai Tuhan juga pernah bekerja di tempat-tempat yang tinggi untuk menjadi berkat. Bukan maksudnya Tuhan di tempat yang terendah seperti itu. Tapi tempatkanlah hati kita rendah hati. Sehingga kita tidak lupa diri ya. Karena merasa Kristen, surga itu pasti hak kita. Surga itu milik kita, tapi kita lupa diri. Kita menjadi tinggi hati. Kita menjadi merendahkan orang lain. Bagaimana Tuhan bisa pakai orang-orang seperti itu? Kan tidak. Mari kita benar-benar merenung-renungkan perumpamaan ini. Merenung-renungkan perumpamaan ini. Jangan sampai berebutan di tempat yang tertinggi tapi akhirnya diusir Tuhan. Karena untuk orang lain. Seperti juga kita merasa surga hak kita, tapi kita
sombong di mata Tuhan. Padahal surga memang benar-benar milik kita, tapi kan juga kita benar-benar mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat kita ya. Sehingga kita tidak lupa diri. Sehingga kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Tetap mengingat Tuhan, mengingat setiap perkataan Tuhan ini. Dan tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Untuk memberitakan Injil itu sendiri, kabar sukacita itu sendiri. Dengan hati yang rendah hati. Agar bisa dipakai Tuhan. Agar ditinggikan Tuhan pada waktunya nanti. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Amin.